Baik, Masya Allah, Tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kali ini saya izin turun Ustadz dan juga Ustadz Kasif Her bersama jamaah. Nah, kami persilakan satu penanya, ada Rineisha. Silakan Rine untuk berdiri. Nah, sebelum Ukti Rine mengajukan pertanyaan, saya mau nanya dulu nih. Rine kira-kira berkaitan dengan tema kita nih, kesulitan hidup. Rine pernah mengalami kesulitan hidup nggak sih selama perjalanan hidupnya Rine? Tentunya pernah, apalagi sebagai mahasiswa kan pasti di tengah gempuran akademik ini memiliki berbagai kesulitan juga. Dan setiap hamba Allah pasti memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Apa tuh yang saat itu dilakukan oleh Rine? Saya langsung teringat oleh surat Al-Baqarah ayat 286. Mungkin Masya itu yang, Allah. yaitu Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah, udah cakep nih Ustadz, udah jawaban itu, udah ngasih jawaban. Oke, silakan Rine, nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif dan juga Abi Pantun. Silakan Rine pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa semasa hidup Rasulullah mengalami berbagai ujian yang tiada henti. Lalu di masa sekarang ini, generasi kita ini sangat sering mendengar tentang kesehatan mental gitu. Lalu adakah tips ala Rasulullah yang dianjurkan kepada umatnya agar umatnya ini tetap menjaga kesehatan mental ketika menghadapi kesulitan? Lalu adakah doa khusus Rasulullah yang bisa kita amalkan ketika menghadapi kesulitan mental? Seperti itu Ustadz. Baik. Terima kasih. Terima kasih Masya Allah, ini pertanyaan dari Gen Z ini. Silakan Ustadz Kasif. Jawabannya juga mesti Gen Z. Ya, harus Gen Z. Silakan. Ya, buat ukhti fillah, kurangin scroll up TikTok. Jadi ternyata ada penelitian ya, orang yang biasa ngurusin hidup orang lain, ngelihat kehidupan orang lain lebih bagus, lebih baik, membandingkan dengan hidupnya, itu tidak akan pernah bahagia. Jadi orang yang bahagia itu yang selalu melihat hidup orang yang lebih susah dari dia. Itulah yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum dzalika ajdaru an tashkuru ni'matallah. Selalu lihat nikmat dunia yang di bawah kamu. Kamu alhamdulillah rumahnya 30 meter. Ada orang yang rumahnya 10 meter. Ada lagi orang yang rumahnya 2 meter. Ya. Siapa yang orang rumahnya 2 meter? Mayit. Orang meninggal. Ya bersyukur masih hidup berarti. Alhamdulillah punya kos-kosan masih pakai kipas angin. Ada orang yang Masya Allah tidurnya di masjid. Ya. Ya, alhamdulillah saya dikasih mata bisa melihat. Ada hamba Allah yang matanya nggak bisa melihat. Jadi ukhti fillah, kesehatan mental itu bisa dipupuk ketika engkau melihat orang yang di bawah engkau. Nikmatnya di bawah engkau. Oke, intinya selalu bersyukur ya. Silakan Abi Pantun bisa menambahkan. Kita pinjam jawaban jadul aja deh ya. Ini kan Gen Z tadi ya. Di Quran surat ke-8, juz ke-9 ayat ke-33. Ini janji Al-Quran. Apa bunyinya? Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Surat Al-Anfal ayat 33. Ini 2 poin nih. Kalau kita bisa dawamkan, yakin semua permasalahan bukan gak ada, tapi enaknya ada solusi. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum, dan Gusti Allah nggak bakalan membuat mereka hidupnya belangsak. Keluar dah Betawi saya ada tuh. Tahu belangsak? Ya susah di bawah susah. Tapi ada syarat. Wa anta fihim. Ini kalau secara ilmu nahu, wawunya wawu haliyah. Jadi nerjemahinnya bukan dan. Nggak bakalan hidup kamu nggak ketemu solusi, nggak bakalan hidup kamu susah. Sementara anta, apa artinya anta? Apa artinya anta? Kamu, Muhammad Rasulullah. Sementara kamu Muhammad masih bersama mereka. Mohon maaf.
kita tanya diri kita sebagai evaluasi diri. Ini sekarang udah mau jam 2 karena tayangan TV One Live dari melek mata tadi sampai genari. Udah berapa ribukah kita nyebut nama Nabi Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Tuh ya, jadi bahasanya kalau distandarkan ngajak besan naik pesawat. Cakep. Itu besan orang mampang. Cakep. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Amin, amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Habib Pantun, Ustadz Kasif. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat, tangguh, bertempur, melawan sulitnya hidup. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.